dalam acara pelepasan mahasiswa program MBKM Departemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang pada hari ini. Beberapa saat lagi, acara pelepasan mahasiswa program MBKM Departemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang akan segera dimulai. Untuk itu, kami mohonkan kepada seluruh hadirin untuk menempati posisi masing-masing. Mohon untuk menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Rektor Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4 Selingkungan Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, Wakil Dekan 1, 2, dan 3 Selingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Yang terhormat, Kepala Pusat MBKM Universitas Negeri Padang. Ketua Task Force PKKM Universitas Negeri Padang, Kepala Departemen dan Sekretaris Departemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Ibu Tim PIC PKKM Departemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Ibu dosen Departemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, dan yang terhormat dan teristimewa kepada Bapak Ibu Mitra MBKM Departemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, serta mahasiswa-mahasiswi peserta program MBKM Departemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kami ucapkan selamat datang pada acara pelepasan mahasiswa program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Departemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang tahun 2022. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul walau secara virtual pada acara pelepasan mahasiswa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Departemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang pada Jumat 23 September 2022 dimulai. Demi kelancaran acara, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Saudara Muhammad Syahrul, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, acara pertama, laporan pelaksana kegiatan pelepasan mahasiswa program MBKM Departemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, oleh PIC 1 PKKM Departemen Pendidikan Ekonomi. Kepada yang terhormat Ibu Rani Sofia SPD MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4, Bapak Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Wakil Dekan 1, 2, dan 3, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Kepala Pusat MBKM UNP, Ketua Task Force PKKM UNP, Kepala Departemen Pendidikan Ekonomi, Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Ekonomi, Bapak Ibu tim PKKM Prodi Pendidikan Ekonomi, dan teristimewa pada kesempatan ini juga hadir mitra MBKM Prodi Pendidikan Ekonomi. Dan yang berbahagia yaitu mahasiswa peserta program MBKM Prodi Pendidikan Ekonomi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita untuk bisa bertemu pada ruang virtual ini, sehingga kita bisa menghadiri kegiatan pelepasan mahasiswa MBKM pada semester Juli-Desember tahun 2022 ini. Salawat dan salam untuk arwah junjungan kita, yakninya Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menghantarkan kita pada zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya sebagai PIC aktivitas 1 dari PKKM Prodi Pendidikan Ekonomi untuk bisa menyampaikan laporan dari kegiatan MBKM yang merupakan bagian dari program PKKM, program kompetisi kampus merdeka untuk tahun kedua di Prodi Pendidikan Ekonomi. Yang harapan kita adalah melalui banyaknya mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM ini akan berdampak pada peningkatan capaian indikator kinerja utama perguruan tinggi, khususnya terkait dengan mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan di luar kampus. Lalu pada tahun 2021, mahasiswa kita sudah terlibat pada kegiatan MBKM, namun pada aktivitas yang masih terbatas.
mahasiswa mengikuti kegiatan magang dan asistensi mengajar. Namun pada tahun 2022 ini kita berupaya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang terlibat pada kegiatan MBKM dengan mengoptimalkan mahasiswa untuk bisa terlibat pada 8 kegiatan MBKM. Adapun pada tahun ini dapat kami laporkan pada semester Juli-Desember 2022 ini, mahasiswa kita telah mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa, baik melalui pertukaran mahasiswa Merdeka, juga dengan pertukaran mahasiswa dengan Universitas Negeri Malang. Dan untuk kegiatan magang atau praktek kerja, mahasiswa kita juga sudah masuk dan mulai melaksanakan kegiatan magang di PT Vortex, PT Pelindo II, Cabang Teluk Bayur, Altrak, Auto 2000, LBH, dan Magang Merdeka di Papua. Lalu untuk kegiatan asistensi mengajar itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan untuk penelitian atau riset juga mahasiswa kita sudah ikut melaksanakan kegiatan riset, termasuk dengan dosen-dosen di Departemen Pendidikan Ekonomi. Sedangkan untuk proyek kemanusiaan, untuk tahun ini kita bermitra dengan PMI Kota Padang, yang alhamdulillah juga kita lihat tadi hadir. Dan juga untuk kegiatan wirausaha, mahasiswa kita juga terlibat pada kegiatan wirausaha yang mereka laksanakan di Universitas Negeri Padang dengan usaha yang mungkin akan terlaksana di berbagai daerah. Lalu untuk proyek atau studi independen, mahasiswa kita juga melakukan kegiatan ini dengan bermitra dengan SMA Pembangunan Laboratorium UNP. Sedangkan kegiatan KKN tematik membangun desa itu program kita yang terakhir yaitu dengan Nagari Lasi, Canduang Agam. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut sudah melibatkan mahasiswa kita dalam jumlah yang cukup banyak. Untuk kegiatan pertukaran mahasiswa ada 84 orang mahasiswa terlibat, sedangkan untuk magang atau praktik kerja ada 12 orang, asistensi mengajar ada 84 orang, sedangkan untuk kegiatan penelitian dan riset ada 16 orang mahasiswa kita yang terlibat pada kegiatan ini, dan proyek kemanusiaan itu ada 10 orang, kegiatan wirausaha ada 27 orang, sedangkan studi atau proyek independen ada 10 orang, dan kegiatan KKN tematik membangun desa ada 10 orang. Dengan total mahasiswa yang terlibat pada kegiatan MBKM ini 253 orang mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar kampus. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan Universitas dan Fakultas Ekonomi atas dukungan untuk pelaksanaan MBKM ini. Dan juga kepada mitra MBKM, Departemen Pendidikan Ekonomi yang mungkin tadi sudah kami sebutkan. Terima kasih banyak karena telah berkenan untuk bisa membantu terlaksananya kegiatan MBKM dengan menerima mahasiswa kami berkegiatan di tempat instansi Bapak Ibu masing-masing. Dan juga kepada Bapak Ibu dosen DPL dan juga dosen mata kuliah di Departemen Pendidikan Ekonomi, kami juga berterima kasih atas kerjasamanya, karena dengan adanya kegiatan ini tentu diharapkan kerjasama dari Bapak Ibu semua, sehingga mahasiswa bisa melaksanakan secara optimal kegiatan MBKM ini. Dan juga kepada seluruh mahasiswa kami ucapkan selamat melaksanakan aktivitas perkuliahan di luar kampus dan lakukanlah kegiatan kegiatannya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dalam penyampaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rani Sofia, SPD MPD, atas laporan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, sambutan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Idris MSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Padang. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Refnaldi. Yang kami hormati Bapak-Bapak Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Yang kami hormati Ibu Kepala Departemen Pendidikan Ekonomi, beserta Ibu Sekretaris Departemen. Selanjutnya yang kami hormati tim Ketua Task Force PPKM Universitas Negeri Padang, Kepala Pusat MBKM Universitas Negeri Padang, dan teristimewa yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu pimpinan dari mitra MBKM Universitas Negeri Padang. Selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu dosen, pembina mata kuliah, dan juga pendukung kegiatan MBKM ini. Pertama, dan juga kepada adik-adik ya yang kami cintai dan kami banggakan. Itu adalah adik-adik mahasiswa program studi Departemen Ekonomi yang ikut di dalam kegiatan MBKM pada tahun 2021. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada siang hari yang berbahagia ini, kita dapat bertatap maya di ruang virtual ini untuk melaksanakan kegiatan pelepasan mahasiswa MBKM Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang untuk semester Juli-Desember tahun 2022. Selanjutnya, setelah beri salam adalah kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, pertama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Departemen Pendidikan Ekonomi yang telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam kegiatan program kompetisi kampus Merdeka ini. Pada tahun 2021 di Universitas Negeri Padang ini ada 4 program studi. Satu diantaranya adalah pendidikan ekonomi, dan untuk tahun 2022 ini alhamdulillah yang lolos dalam kompetisi ini hanya departemen atau program studi pendidikan ekonomi. Ini perlu kita berikan aplaus kepada pendidikan ekonomi. Nah, tentu kesuksesan daripada kegiatan ini ya tidak terlepas dari baik dukungan dari pimpinan universitas maupun kita di pimpinan fakultas ini mendukung kegiatan yang telah dilakukan oleh program studi pendidikan ekonomi ini dengan yang luar biasa sekali. Ya, termasuk tentu dari tim task force yang telah ditugaskan oleh kepala departemen sehingga memberikan kinerja yang baik dan pantas pada tahun ini pendidikan ekonomi ini ya satu-satunya program studi yang lolos di Universitas Negeri Padang ini. Nah, maka untuk itu pada tahun ini karena hanya program studi pendidikan ekonomi saja yang mendapatkan kesempatan, nah kami mengharapkan kepada semua tim pendukung daripada kegiatan ini, mari kita maksimalkan lagi kegiatan ini sehingga bisa menjadi contoh bagi program studi setidaknya tentu di Fakultas Ekonomi ya tentu karena satu-satunya di UNB ya tentu bagi UNB nanti program studi ini bisa menjadi contoh nantinya.
pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para mitra yang telah mau untuk bekerja sama bermitra dengan Departemen Pendidikan Ekonomi. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan PT Fortek, pimpinan PT Pelindo 2 cabang Teluk Bayur, kemudian juga PT Altrak, Auto 2000, kemudian juga dari LBH, serta dari PMI Kota Padang. Nah, juga tentu kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang juga di mana ada mahasiswa kami juga melaksanakan kegiatan MBKM di beberapa sekolah, serta di Nagari, ya tentu Wali Nagari dan semua jajarannya yang di Nagari Lasi, Candung Agam. Ini jadi ada 8 skim untuk kegiatan MBKM ini. Nampaknya pada tahun ini oleh pendidikan ekonomi semuanya dilaksanakan dan tersebar hampir secara merata yang diikuti oleh 253 mahasiswa. Ini merupakan suatu peserta kegiatan MBKM yang sangat besar sekali. Nah, untuk itu kepada para mitra kami mohon dukungan ya bagaimana kegiatan MBKM ini betul-betul nanti bisa memberikan hasil sesuai dengan yang kita harapkan, di mana para mahasiswanya betul-betul mendapatkan pengalaman belajar yang tidak kalah pentingnya dengan pengalaman belajar kalau ini dilaksanakan di kampus Universitas Negeri Padang. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami mengharapkan kepada adik-adik para mahasiswa yang pada tahun ini mengikuti kegiatan MBKM, betul-betul mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga betul-betul mendapatkan pengalaman belajar ya. Jadi sesuai dengan maaf ya, ini ada saya sebentar ini, saya tidak tahu dari mana mulainya saya ini, ya, saya ini keluar tadi ya. Jadi saya sekali lagi menyampaikan ya terima kasih dan untuk itu kami menyampaikan memohon kepada Bapak Rektor dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1 untuk memberikan pengarahan kepada adik-adik para mahasiswa dan sekaligus melepas secara resmi kegiatan MBKM Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Dr. Idris MSI atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya, pelepasan secara resmi mahasiswa-mahasiswi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Departemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang pada tahun 2022. Oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Negeri Padang, kepada yang terhormat Bapak Dr. Refnaldi SPDM Lid, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang
tetap memberikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa hadir di ruangan Zoom pada siang hari ini dalam rangka melepas adik-adik kita, saudara-saudara mahasiswa mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Prodi Pendidikan Ekonomi Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, selawat dan salam sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi, Bapak dan Ibu Kepala Departemen, Koordinator Prodi, dan terkhususnya yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Koordinator Prodi Pendidikan Ekonomi, Task Force MBKM di Prodi Pendidikan Ekonomi yang sudah merencanakan dan sekarang mengimplementasikan program-program MBKM di Prodi Pendidikan Ekonomi. Kita patut bersyukur bahwa tahun ini Prodi Pendidikan Ekonomi merupakan satu-satunya dari 4 program studi yang mendapat hibah MBKM pada tahun 2021 yang bisa lanjut ke tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa kinerja dari pendidikan ekonomi di tahun 2021 sangatlah bagus sehingga diapresiasi oleh kementerian dan tetap diberi dana hibah untuk kelanjutannya di 2022. Bapak Ibu semuanya, mendengar apa yang disampaikan oleh Ketua Task Force tadi dan juga Pak Dekan, kita patut berbangga dan nanti mungkin universitas bisa nanti menjadikan pendidikan ekonomi ini sebagai pilot project atau contoh pelaksanaan MBKM yang komplit. Nah, ke-8 aktivitasnya bisa diselenggarakan. Kita di universitas saja belum bisa menyelenggarakan sampai ke-8 aktivitasnya. Nah, Prodi Pendidikan Ekonomi saat ini sudah merencanakan dan mengimplementasikan 8 aktivitas pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Tentu dalam hal ini kita patut bersyukur karena nanti kita akan memiliki model yang bisa kita tiru, kita sempurnakan sehingga bisa kita jadikan sebagai model untuk di universitas. Seperti apa perencanaannya, seperti apa implementasinya. Bapak Ibu semuanya, lebih dari 200 ya, hampir 300 mahasiswa tadi yang berangkat. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita hitung itu penerimaan satu angkatan ini melebihi ini yang berangkat dari satu angkatan ya. Jadi capaian IKU sebetulnya itu sudah luar biasa itu kan untuk di pendidikan ekonomi. Nah, sayangnya ini kan tidak diikuti oleh program studi yang lain. Ya. Hanya pendidikan ekonomi yang bisa memberikan capaian yang luar biasa. Sementara prodi-prodi yang lain masih sangat terbatas. Wah, ini saya kira mungkin nanti ya sebetulnya masih ada 2 prodi lagi yang tahun ini dapat hibah PKKM yang baru, jadi baru tahun 1 yaitu Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Prodi Pendidikan Pelatihan. Jadi tentu harusnya 2 program studi ini bisa belajar dari pendidikan ekonomi. Bagaimana menyelenggarakan aktivitas MBKM yang bisa komplit sampai ke-8-nya. Sehingga kalau bisa mereka meniru apa yang dilakukan oleh pendidikan ekonomi, saya yakin mereka akan bisa lolos untuk tahun-tahun berikutnya, ke tahun yang kedua. Bapak Ibu semuanya, untuk adik-adik, saudara-saudara mahasiswa, kami pesankan ikutilah kegiatannya dengan sebaik-baiknya karena adik-adik mahasiswa semuanya sekarang membawa nama universitas. Dijaga nama baik universitas, jaga marwah universitas, Fakultas Ekonomi dan Departemen Ekonomi, khususnya Prodi Pendidikan Ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu saja apa yang dia dilakukan saat ini
tentu nanti kita akan lakukan konversi ya dalam bentuk SKS. Nah, ini kepada Ketua Prodi dan tambah kepada Bapak Wakil Dekan 1, nanti lakukanlah konversi dengan sebaik-baiknya sehingga ini bisa dijadikan sebagai data atau bahan untuk pencapaian indikator kinerja utama, terutama untuk yang IKU 2, yaitu jumlah mahasiswa yang beraktivitas di luar kampus yang minimal 20 SKS dalam 1 tahun anggaran. Jadi mungkin saja bisa semester Januari Juni misalnya 10 SKS, tapi Juli Desember harus lanjut lagi 10 SKS. Atau satu semester langsung 20 SKS minimal. Ini sudah bisa kita akui sebagai capaian dari indikator kinerja utama. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para mitra Universitas Negeri Padang, khususnya mitra dari Prodi Pendidikan Ekonomi yang sudah membantu, sudah mau menerima adik-adik mahasiswa kita dari UMP untuk bisa melakukan aktivitas, baik itu asistensi mengajar, magang, ya, studi independen, proyek kemanusiaan, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Mudah-mudahan kerjasama ini tetap berlanjut dalam rangka membantu adik-adik mahasiswa kita, Bapak dan Ibu. Kita tahu bahwa kegiatan ini merupakan salah satu dari bentuk yang pengalamannya tidak akan bisa didapatkan di bangku kuliah. Nah, tentu saja dengan langsung di tengah-tengah industri, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah institusi pendidikan, mereka akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga yang tidak mereka dapatkan di bangku kuliah. Sehingga ini menjadi bekal bagi mereka nanti untuk meniti karir mereka di masa yang akan datang. Sekali lagi atas nama Universitas kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, para mitra yang sudah membantu Universitas Negeri Padang secara umum atau Prodi Pendidikan Ekonomi secara khusus dalam kegiatan MBKM. Terakhir, Bapak Ibu semuanya, terutama adik-adik mahasiswa, khususnya adik-adik mahasiswa, dalam melakukan kegiatan, jaga kesehatan, jaga norma-norma yang berlaku, ikuti aturan-aturan yang ada di tempat kita melaksanakan kegiatan MBKM. Bisa saja norma-norma itu bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya, atau aturan-aturan itu bisa berbeda. Jadi harus kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi. Itu adalah salah satu keterampilan yang diperlukan bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Nah, mudah-mudahan ini bisa adik-adik bisa dapatkan bagaimana bisa menyesuaikan diri, menyelesaikan masalah yang ada, kemudian mampu bekerja sama dengan terutama sesama mahasiswa yang ditempatkan di tempat yang sama atau dengan para staf atau karyawan atau mungkin para pengguna dari kita yang memang menerima kita di instansi ataupun di lembaga-lembaga yang ada. Terima kasih. Adik-adik mahasiswa semuanya, selamat melaksanakan kegiatan MBKM di tempat masing-masing dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Marilah secara bersama-sama kita lepas mahasiswa kita dari Prodi Pendidikan Ekonomi untuk melaksanakan program MBKM pada semester Juli-Desember 2022 D8 kegiatan atau aktivitas MBKM. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Refnaldi SPDM Lid, yang telah melepas secara resmi mahasiswa-mahasiswi program MBKM Departemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang pada tahun 2022. Dan kami ucapkan selamat kepada mahasiswa-mahasiswi yang telah bergabung pada program ini. Hadirin yang berbahagia, sepatah kata perwakilan dari Mitra Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Departemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kepada yang terhormat Dr. Handos Nardirman MM dari PT Vortex Batam dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah di siang atau sore ini kita bisa saling bertemu, bertatap muka walaupun sambil online ya. Nanti kita akan sharing tentang khususnya saya yaitu di bidang industri. Insya Allah saya akan paparkan sedikit tentang garis besar di industri. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Rektor yang dalam hal ini diwakili Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Wakil Dekan, Bapak Ibu Ketua Prodi, Bapak Ibu dosen-dosen, adik-adik yang akan mengikuti program MBKM yang saya banggakan. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama Nadirman, saya adalah salah satu alumni UNP kebetulan di Fakultas Teknik. Nah, jurusan saya dulu ialah otomotif gitu. Nah, ini ada sedikit contoh nanti di MB bagaimana saya sendiri sangat mengapresiasi dan mendukung program MBKM ini ya. Karena dari penelitian katanya 80% lebih perguruan tinggi itu lulusan perguruan tinggi itu tidak akan linier dengan bidang dia kuliah gitu. Jadi seperti saya nih sekarang, saya dulu jurusan otomotif. Nah, sama sekali saya tidak ada hubungannya dengan otomotif. Malah saya banyak misalnya ke elektronik, ke otomasi sendiri, otomasi industri dan seterusnya. Jadi dari saya tadi sudah perkenalkan bahwasanya saya alumni Fakultas Teknik, kebetulan BP saya 88, kalau tidak salah sama dengan Pak WR1 ya Pak. Yang kedua, saya juga kebetulan sekarang dipercaya oleh Senat Akademik dan Pak Rektor sebagai anggota Majelis Aulia Amanat dari perwakilan alumni. Terus yang ketiga, dari segi profesi dan keseharian saya adalah praktisi di bidang industri, di bisnis, yaitu saya punya usaha di bidang otomasi industri, yaitu menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang. Nah, sekarang digantikan dengan mesin dan robot gitu. Nah, ini mungkin nanti anak-anak, adik-adik yang praktek di tempat saya nanti bisa langsung melihat ya dan mengalami bagaimana sekarang di industri itu sangat berkembang dan sangat agresif ya. Jadi kami sebagai pebisnis di situ mau tidak mau harus mengikuti teknologi atau perkembangan teknologi supaya kami yang pertama harus bisa survive. Yang kedua tentu harus bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Nah, kalau dilihat kenapa tadi saya bilang saya pribadi sangat mendukung program MBKM ini. Misalnya sekarang realitanya itu ada gap antara industri dan kampus. Nah, hampir pasti ya.
Maksud saya di industri itu selalu mengikuti perkembangan teknologi. Mungkin di kampus bisa jadi akan ketinggalan karena tidak selalu bisa merubah pembelajaran menyesuaikan dengan kekinian di industri atau di lingkungan atau di luaran gitu. Nah, minimal mungkin ada sekitar 5 tahun ketinggalan misalnya karena perubahan pembelajaran itu kan biasanya sekitar 5 tahun atau 4 tahun gitu ya. Nah, saat ada program MBKM inilah saat yang tepat untuk adik-adik mahasiswa menyesuaikan diri supaya bisa beradaptasi dengan kekinian di dunia pekerjaan atau di dunia nyata ya setelah tamat nanti. Terus sekarang juga tidak asing lagi ya bahasanya adalah era industri 4.0. Nah, jadi ini jangan dikesampingkan khususnya untuk adik-adik mahasiswa. Nah, jangan lupa juga di sana ada namanya Society 5.0. Mungkin yang baru mendengar istilah ini ya. Jadi kalau industri 4.0 ialah di teknologinya, tapi Society 5.0 itu ialah di manusianya gitu. Nah, salah satu output dari praktek industri nanti misalnya yang di program BKM ini itu akan membentuk mahasiswa atau lulusan yang kalau sudah Society 5.0 itu sudah masuk kepada super smart society ya. Jadi kita lihat sekarang bagaimana teknologi itu sangat masif perubahannya. Nah, itu nanti adik-adik mahasiswa akan bisa melihat dan mengalaminya di industri nanti atau di praktek ya. Nah, kalau Society 5.0 tadi ini baru yang kalau ada yang baru mendengar atau mau familiar dengan istilah ini, nah itu mulai dari misalnya manusia awalnya berburu gitu ya, habis itu agraria atau bertani dan seterusnya. Nah sekarang eranya itu era super smart society gitu. Jadi itu jangan dilupakan nanti kalau Anda sudah di lapangan, nah, itu akan masuk ke dunia itu gitu. Terus di MBKM itu ada kegiatan, kalau tidak salah ada 8 bidang itu ya, magang praktek industri. Nah ini kebetulan di bidang saya, tadi ada dijelaskan oleh Pak Dekan, Bapak WR1 juga, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran belajar, ya, pertukaran pelajar, riset, wirausaha, dan seterusnya. Ini juga sangat bagus ya, jadi berkembang atau bidangnya banyak gitu. Jadi tidak di industri saja atau tidak di desa saja dan seterusnya. Tapi saya mau menggarisbawahi apapun bidangnya. Nah, apapun bidang yang Anda pilih nanti, adik-adik mahasiswa ya, tidak terlepas dari skill yang harus dimiliki pada era digitalisasi sekarang. Jadi apa itu gitu? Paling tidak saya membagi 2 atau 3 bidang. Yang pertama itu tentang teknisnya. Teknisnya jangan lupa ya. Misalnya di ekonomi. Di ekonomi misalnya akuntan ya. Akuntan itu misalnya tentang laporan keuangan, pajak, balance sheet dan seterusnya itu kan. Nanti di industri akan bertemu gitu. Nah, itu bidang di atau jurusan yang kita pilih di kampus misalnya gitu. Nah, ini contoh di salah satu mungkin bidang akuntansi misalnya ya, tadi yang saya jelaskan. Nah, saya rasa itu
untuk membentuk satu fondasi keilmuan yang kokoh, itu sudah Anda sudah belajar sekitar 5-6 semester di kampus ya. Jadi saat sekarang itu memasuki program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di sana nanti Anda menyesuaikan dengan misalnya program kekinian di industri misalnya, atau di luar ya, di luar kampus. Nah, jadi itu tidak terlepas dari nanti ada digitalisasi, industri 4.0, programming, ya, dan seterusnya. Tapi saya tidak akan masuk ke situ, karena itu di bidang, betul-betul di bidang jurusan yang kita pilih gitu. Nah, jadi kita harus punya skill yang kuat di situ. Terus berikutnya yaitu interpersonal skill. Interpersonal skill itu misalnya ya, kita orang ekonomi, terus masuk ke perusahaan asing. Nah, kalau di Batam tuh umumnya atau rata-rata itu perusahaan asing. Kayak saya juga belasan customer saya itu semua multinational company atau perusahaan asing. Nah, di situ harus punya skill atau interpersonal skill dengan komunikasi gitu. Misalnya Anda harus belajar bahasa Inggris itu. Itu minimal ya. Nah, di sana ada levelnya misalnya TOEFL atau IELTS gitu ya. TOEFL-nya misalnya minimal itu 550 gitu ya. Jadi saya selalu pesan kalau saya memberi sambutan itu ya, khususnya ke adik-adik mahasiswa, pencapaian itu harus yang paling maksimal gitu. Jadi kalau bahasa Inggris harus level TOEFL yang minimal 550 misalnya, itu belajar di situ. Nah, itu namanya interpersonal skill. Ada lagi yang lain, interpersonal skill, teamwork misalnya ya. Terus kolaborasi itu juga personal skill. Nah, terus apa hubungannya dengan kerja? Ini sangat berhubungan. Nah, malah kalau di teknisnya pekerjaan kita itu malah sedikit. Nah, paling penting itu malah kerjasamanya gitu ya, komunikasinya itu sangat penting. Nah, yang ketiga, kelompok ketiga saya mau garis bawahi. Nah, ini mungkin yang paling penting malah ya, yaitu cognitive skill ya. Apa itu cognitive skill? Misalnya creative thinking ya, berpikir secara kreatif gitu. Jadi kalau misalnya Anda nanti di luaran sana atau di program MBKM itu di bidang apa saja, jangan selalu monoton ke bidangnya. Misal kalau di tempat saya nanti Anda di bagian akuntansi gitu. Nah, jangan terpaku ke akuntansinya saja. Di sana juga ada sales-nya misalnya, ada purchasing di situ, ada inventory, ada production planning gitu ya. Nah, kalau di tempat saya kebetulan saya akan instruksikan orang-orang atau karyawan saya untuk membagi ilmu di bidangnya gitu. Nah, yang penting apakah nanti Anda yang praktek itu ada proaktif nggak gitu? Atau nunggu saja? Nunggu saja ya nggak bisa, karena orang juga sibuk gitu ya. Tapi kalau Anda agak nyinyir, pingin tahu gitu ya, nah itu orang akan berbagi ilmu gitu, sharing gitu ya. Misalnya problem solving gitu ya, problem solving, cara memecahkan masalah. Bisa jadi Anda baru praktek, tapi cara pemecahan masalahnya Anda lebih kreatif dari karyawan. Nah, itu yang dilihat nanti di lapangan. Nah, itu yang saya namakan cognitive skill ya, bukan saya namakan, disilakan dengan cognitive skill gitu. Terus ada lagi literasi digital nanti. Misalnya di perusahaan-perusahaan itu ada model-model teknologi yang sudah dipakai, teknologi terbaru, misalnya laporan itu secara digitalisasi saja, laporan itu secara online saja gitu ya, tapi efektif itu. Nah itu, jadi saya ulangi, jadi selain ilmu teknis ya, ilmu di bidangnya,
juga ada ilmu interpersonal skill yang harus dikuasai, skill dasar lah ya itu. Misalnya Anda jujur, Anda disiplin gitu ya. Itu sangat penting di perusahaan. Terus yang terakhir itu cognitive skill. Itu. Mungkin agak panjang ya Bu Rita. Sedikit lagi. Di industri atau di lapangan nanti Anda juga akan bertemu orang bidang yang lain gitu. Nah, di situ juga bisa banyak belajar. Contohnya di industri itu ada bidang accounting yang Anda mungkin nanti akan praktek. Tapi di sana ada orang bagian pembelian, purchasing, ada orang bagian penjualan, sales, ada orang bagian produksi, ada orang bagian engineering, ada programming, ada desain gitu. Nah, tidak harus selalu berhubungan dengan pembelajaran atau prodi di mana kita kuliah, tapi bisa jadi nanti Anda bekerja itu di bidang yang lain itu gitu. Misalnya sekarang di sales ya, di industri itu kami sangat penting sekali bagian sales itu, bagian penjualan. Kalau tidak ada itu, kami tidak ada penjualan atau kurang penjualan. Bagaimana produksi mau jalan, bagaimana output mau ada, sales mau naik gitu ya. Jadi itu hal penting. Nah, bahkan kalau di kita itu misalnya bagian sales itu agak dianggap enteng ya, dianggap rendah. Tapi saya bisa sharing, saya dulu sekitar 8 tahun kerja dengan perusahaan Singapura ya. Saya 8 tahun itu jadi sales, jadi tenaga penjual. Saya keliling ke beberapa negara di Asia Tenggara. Saya kenal banyak orang, banyak customer, makanya saya bisa berbisnis sendiri sekarang. Nah, itu 2002 sampai 2010 akhir, sekitar 8 tahun gitu. Nah, jadi kalau di Singapura, itu tamatan kuliah, misalnya 10 orang, lebih dari separuh itu dia akan melamar sebagai sales gitu, tenaga penjual gitu ya. Nah, di kita malah sebaliknya. Saya banyak coba ya, kalau interview, saya tanya, Anda mau nggak saya terima jadi bagian sales? Oh, nggak mau Pak, saya mau jadi engineering. Padahal orang-orang kaya, orang-orang sukses itu jadi sales ya, karena dia berinteraksi dengan banyak orang, bisa menjual. Nah, itu tambahan lain dari saya. Terus ada juga usul ke fakultas ya, atau ke bagian praktek mahasiswa atau MBKM, yaitu seperti di Batam sekarang, saya tidak tahu pasti apakah ke PT Vortex saja yang ada anak-anak kita yang praktek, atau ada perusahaan lain juga. Nah, saya usulkan kalau bisa dikembangkan lagi itu Bu Rita. Jadi misalnya tahun ini ada 3 perusahaan, tahun depan itu minimal 2 kali lipatnya. Tahun depannya lagi tambah banyak lagi. Nah, saya nanti bisa meng-guide, saya bisa bantu mengenalkan dengan lewat jalur alumni misalnya. Di perusahaan-perusahaan asing itu banyak alumni kita ya. Nah, kita masukin proposal, masukkan usulan untuk anak-anak praktek. Saya rasa itu akan lebih efektif itu. Dan akan lebih hasil lebih bagus ya. Karena kita tahu juga sekarang kita di UNP harus masuk ke program, dan bukan harus ya, sudah masuk ke World Class University ya. Nah, salah satu yang di ini itu kan hubungan dengan dunia luar ya. Nah, kalau di Batam itu malah perusahaan-perusahaan asing, perusahaan dari luar negeri gitu. Misalnya Schneider, Epson, Shimano, sebut aja merek-merek yang kita selalu pakai gitu. Sepeda misalnya Shimano, listrik Schneider itu ada, printer, scanner dan lain-lain itu ada Epson, di Batam ada gitu. Nah, saya usulkan ke fakultas untuk lebih agresif lagi ya, masuk ke dunia-dunia industri yang skopnya sudah internasional atau multinasional gitu. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu, adik-adik semua. Mohon maaf kalau ada yang salah.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Handes Nadirman MM dari PT Vortex Batam. Demi berkahnya acara ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Fauzi Realdi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini izinkan saya membacakan doa secara Islam dan mohon kepada Muslim harap menyesuaikan. Sebelum kita mulai doa, mari kita tundukkan kepala dan mengadakan tangan. Semoga doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa la tafarraqna min ba'di tafarraqan mubarakan ma'suma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami bertemu untuk pelepasan MBKM kami. Satukanlah kami dalam keberkahan. Jadikanlah pertemuan kami dalam rahmat dan karunia ya Arhamar Rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqni fahma walhiqna bis sholihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Alim. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami, berikanlah kami karunia agar dapat memahaminya, dan berkahilah ilmu yang belum kami ketahui dan yang sudah kami ketahui, dan jadikanlah program ini sebagai wadah untuk pengembangan keilmuan kami, memperluas wawasan dan relasi kami. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajazi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, ya Ghafur, kami berlindung dari keraguan hati, dari sifat lemah dan malas, dan kami berlindung dari sifat iri dan dengki, dan kami berlindung dari segala sifat yang tercela. Ya Allah, ya Khabir, permudahlah segala urusan kami dan lindungi kami dari segala hal yang tidak pada tempatnya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bifalika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak, Ibu, dan para hadirin yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara. Namun sebelum kita menutup acara pada hari ini, guna mengabadikan acara pelepasan mahasiswa program MBKM Departemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang pada tahun 2022, kami akan melakukan dokumentasi secara virtual. Untuk sesi pertama, kami mohonkan dengan hormat kepada Bapak WR1, Ibu Tri Kurniawati, Ibu Rani Sofia, dan Bapak Nadirman, serta Bapak Dekan Fakultas Ekonomi.
Mungkin Bapak Dekan dan Bapak Wakil Rektor 1 dimohon untuk mengaktifkan kamera supaya kita bisa spotlight untuk masuk pada sesi foto bersama. Pak Dekan, Pak WR1. Terima kasih, Pak. Pak WA 4 aja dulu ya. Oke, sip. Tolong kasih aba-aba Bu Tata. Oke, Bapak Ibu, kita mulai dokumentasinya 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Untuk sesi selanjutnya, kita akan melakukan dokumentasi secara bersama kepada Bapak Ibu serta para peserta untuk mengaktifkan kamera dan bersiap untuk melakukan dokumentasi. Untuk Bapak, Ibu, dan peserta semua bisa untuk mengaktifkan kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan seluruh peserta yang telah mengikuti serangkaian acara kita pada hari ini. Demikianlah serangkaian acara pelepasan mahasiswa-mahasiswi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Departemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang pada tahun 2022. Kami ucapkan selamat kepada mahasiswa-mahasiswi yang telah bergabung pada program ini. Semoga program MBKM ini dapat berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan seluruh undangan yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata pada penyampaian acara. Saya Nindi Armelia Putri selaku MC pamit undur diri. Akhir kata saya ucapkan salam sehat untuk kita semua dan sampai bertemu lagi pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu Mitra dan semuanya, adik-adik mahasiswa. Pak Sani dari Alta 2000. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Dari PMI, terima kasih Bapak sudah hadir. Oh ya, ada Pak Sony. Ada Pak Sony dari Auto 2000. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Semoga bagus acara ke depannya. Terima kasih. Insya Allah. Terima kasih Pak. Dari ABH ya. Padang. Iya Pak. Ya. Terima kasih Bapak, Ibu. Dari LBH Padang, terima kasih. Dari Altra. Dari PT Altra. Bapak dan Ibu dari PT Pelindo, terima kasih. Dari Nagari Lasi, ucapan terima kasih. Dari SMA Lab School UNP, terima kasih Bapak. Bapak Ibu dosen pendidikan ekonomi juga Bapak dan Ibu dosen pendidikan ekonomi, terima kasih. Bapak Ibu pembimbing. Dari SMA 20 Batam kayaknya ada juga. Terima kasih banyak. Oh ya, SMA 20 Batam. Oh ya, terima kasih.
meeting. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan juga adik-adik mahasiswa. Selamat melanjutkan aktivitas. Kami mohon izin untuk end meeting.